Pernah kepikiran nggak sih soal nama tempat tinggal kita? Asalnya dari mana? Ternyata ya, di balik setiap nama itu sering banget ada cerita yang luar biasa. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik sebuah nama, Lamongan. Nah, ini kan pertanyaan yang kayaknya universal banget ya. Sebuah nama itu bisa aja cuma sekedar label, tapi bisa juga nyimpen identitas, sejarah, bahkan takdir sebuah komunitas. Dan khusus untuk Lamongan, nama itu lebih dari sekedar kata. Itu adalah warisan dari seorang tokoh yang perjalanan hidupnya benar-benar membentuk sebuah wilayah. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Cerita kita ini berawal dari seorang pemuda bernama Hadi. Tapi dia bukan pemuda biasa loh. Dia ini santri yang paling taat dan disayang sama gurunya yang sangat dihormati, Sunan Giri. Jadi, Hadi ini asalnya dari Dusun Cancing, dapat misi yang super penting menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah di sebelah barat. Perjalanannya ini ngebawa dia menyusuri sebuah sungai yang nantinya jadi bagian dari namanya. Karena dedikasinya yang tinggi, dia pun dapat pangkat kehormatan, yaitu Rangga Hadi. Tapi yang menarik, bukan gelar Rangga Hadinya yang bikin dia dikenang. Justru julukannya lah yang abadi dalam sejarah. Jadi gimana ceritanya seorang Hadi bisa dikenal sebagai Mbah Lamong? Jawabannya ada di satu kata kunci yang kuat banget. Nah, ini dia intinya, konsep ngemong. Ini bukan sekedar memimpin loh, ngemong itu artinya ngasuh, ngebina, ngerawat masyarakat itu udah kayak keluarga sendiri. Dan inilah kualitas yang jadi ciri khas kepemimpinan Hadi. Kutipan ini ngejelasin semuanya kan? Masyarakat jadi nggak manggil dia Hadi lagi, tapi Mbah Lamong. Mbah sebagai panggilan hormat, dan Lamongnya itu sebagai pengakuan atas kemampuannya yang luar biasa dalam ngemong. Dia adalah sang pengayum yang bijaksana. Jadi ada dua teori, tapi ujung-ujungnya sama. Entah nama Lamongan itu diambil langsung dari julukannya, atau dari gabungan kata la yang artinya baik, dan mong dari momong, intinya tetap sama. Kepemimpinannya itu bukan soal kekuasaan, tapi soal kepedulian. Dia memimpin dengan hati, jadi pelindung bagi rakyatnya. Itulah esensi Mbah Lamong. Dengan reputasi yang sehebat itu, pengaruh Mbah Lamong jadi makin besar. Nah, ini membawa kita ke momen puncaknya, ke klimaks dari cerita ini. Pembentukan sebuah pemerintahan yang resmi. Akhirnya, tiba juga saatnya untuk meresmikan kepemimpinan ini. Sebuah pertemuan akbar yang kita kenal sebagai Pasamuan Agung pun diselenggarakan. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Jadi gimana prosesnya sampai ke puncak? Semuanya dimulai dari kerja kerasnya di tengah-tengah masyarakat, dapetin kepercayaan mereka, sampai namanya dikenal di mana-mana. Puncaknya ya pas Sunan Giri IV atau Sunan Prapen secara resmi mengangkatnya dalam sidang agung tersebut. Dengan pengangkatan ini, Mbah Lamong dapat gelar resmi sebagai Adipati atau Bupati pertama. Gelarnya Tumenggung Surajaya. Momen inilah yang nandain lahirnya sebuah administrasi baru, sebuah kadipaten. Dan catat tanggalnya, menurut wasiat dari Kasunanan Giri, tanggal bersejarah itu adalah 26 Mei 1569. Nah, tanggal inilah yang sampai sekarang kita rayakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Lamongan. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di abad ke-16. Warisan Mbah Lamong ini terus hidup dan berkembang jadi wilayah yang modern. Yuk kita lihat gimana jejaknya masih terasa banget sampai hari ini. Coba lihat, warisan itu nyata banget kan? Wilayah yang dulu dirintis oleh Mbah Lamong sekarang udah bertransformasi jadi kabupaten yang modern dan dinamis. Tapi di tengah semua kemajuan ini, semangat kepemimpinan dan sifat ngemongnya itu tetap dirayakan setiap tanggal 26 Mei. Jadi jembatan yang keren banget antara masa lalu dan masa kini. Anda mungkin mikir, oh jadi ceritanya tentang Mbah Lamong aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, sejarah tanah ini ternyata jauh lebih dalam dari itu. Betul banget. Jauh sebelum Mbah Lamong datang untuk menyebarkan ajaran Islam, tanah Lamongan ini ternyata sudah menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Dan ini buktinya, Candi Paatan, peninggalan dari abad ke-11. Bayangin, berabad-abad sebelum Mbah Lamong, tempat ini udah jadi pusat pendidikan buat para biksu Buddha. Ini nambahin satu lapisan sejarah lagi yang luar biasa kaya, yang nunjukin kalau tanah ini tuh emang dari dulu udah jadi tempat untuk bertumbuh, baik secara spiritual maupun intelektual. Kisah Lamongan ini ngajarin kita kalau sebuah nama itu bisa jadi jendela ke masa lalu yang ngebuka cerita soal kepemimpinan, keyakinan, dan peradaban. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda,
Cerita apa ya yang ada di balik nama jalan, kota, atau wilayah tempat Anda tinggal sekarang? Mungkin ada pahlawan yang juga sedang menunggu untuk ditemukan.